dengan NIM 19251228 dari kelas 2E 05 dari kampus Kaliabang. Di sini saya akan melakukan video presentasi atau mendemokan secara teknis untuk tugas individu uji kompetensi basis data, yang dimana saya memilih tema B, yaitu optimasi query, indexing, execution plan, dan anti pattern. Dari video ini saya ingin menjawab bahwa bagaimana cara mendiagnosis query yang lambat secara sistematis dan seberapa besar dampak indexing terhadap performa di table dengan jutaan baris. Tema ini akan sangat relevan untuk kehidupan sehari-hari karena sebagai developer saya sering banget nemuin sistem yang lambat, bukan karena kodenya jelek, tapi query database-nya yang belum dioptimasi. Kita lihat demonya sebagai berikut. Di sini sebelum kita memulai demo untuk topik yang kita pilih, di sini saya akan menjelaskan bahwa saya menggunakan environment yaitu PostgreSQL sebagai database dan Navigate sebagai tools untuk jalanin query-nya atau sebagai UI-nya. Nah, di sini saya sudah siapin suatu table bernama orders dengan menggunakan query create table. Di sini terbuat orders dengan 18 kolom. Yang dimana kenapa saya ambil orders karena orders itu mensimulasikan sistem transaksi seperti retail. Dan di sini ketika saya sudah membuat tabelnya, saya generate data sebanyak 500.000 baris sesuai dengan ketentuan data yang harus ada, yaitu 500.000 baris. Nah, di sini saya generate-nya pakai satu perintah dari PostgreSQL, yaitu generate series yang saya sudah jalanin sebelum mulai rekaman ini, karena prosesnya kan 500.000 ya, jadi banyak dan takutnya memakan waktu ketika kita sedang demonstrasikan. Jadi pada intinya kita bisa lihat ya di sini hasil query-nya. Kita run dulu. Di sini terlihat untuk yang pertama, ketika nge-count ada berapa jumlah data yang ada di orders, ini terlihat dan terbuat ya sebanyak 500.000. Kemudian kita lihat di yang kedua, di sini dari angka 1 sampai 500.000, tiap angkanya saya buat memang generate satu baris yang bervariasi. Tapi bukan data yang asal ya. Di sini contohnya untuk nama produk name-nya. Dia setiap baris itu tidak sama, meskipun tidak sama tapi dia tetap related dengan yang seperti kita biasa. Konteksnya seperti kalau misalnya POS kan dia ada misalnya ini transaksi baju atau transaksi makanan. Di sini konteksnya transaksi baju ya, atau transaksi produk-produk sejenisnya, dia masih related, tidak melenceng ke mana-mana. Kemudian dia untuk regionnya saya buat lebih banyak untuk Jabodetabek, supaya ketika kita nanti melakukan demo saat indexing, data ini akan berfungsi untuk melihat pembeda untuk before dan after konteks index versus non-index. Di sini pertama-tama saya sepertinya akan saya running dulu semuanya yang ada di sini supaya kita nanti saya tinggal menjelaskan. Di sini dia tadi membuat before indexnya apa, di sini juga membuat ID-nya apa, nanti kita bisa lihat before afternya. Di sini pada yang explain analysis yang pertama, yang before index, di sini dia ada yang namanya sex scan, yang artinya Postgre ini harus scan satu persatu dari 500.000 baris untuk nyari yang cocok, yaitu si region Kalimantan, yang dimana di sini tuh hasil execution time-nya itu ada di 99,766 milisecond. Lalu ini kan terlalu panjang ya, terlalu lama gitu untuk ukuran query, untuk ukuran data yang banyak. Maka salah satu caranya untuk singkat si time execution-nya, kita buat yang namanya B3 index untuk kolom region. Kita lihat pada result-nya,
Nah, kemudian di sini kita bisa lihat nih di bit dia berubah menjadi sex scan menjadi index scan karena indeksnya kita sudah terbuat, jadi si pastinya udah tahu nih kita harus membaca bagian yang mana-mana saja. Nah, execution time-nya pun berkurang menjadi 71,446 milisecond, di mana cukup berkurang sekitar 30 milisecond ya. Dan itu ketika aktual pada sistem itu sangat-sangat berguna ya fitur tersebut. Belum. Oh udah. Oke. Nah, kenapa itu bisa terjadi ya? Kenapa ini bisa terjadi? Karena si indeks itu kayak daftar isi buku. Jadi pas itu nggak perlu buka halaman semua. Kayaknya nggak perlu ya. Nah, tapi ini yang menarik. Coba nih ya, saya akan sudah jalan ini query yang sama tapi untuk region Jabodetabek yang dimana porsinya 50% dari semua data. Oke, kita lihat. Walaupun di sini ada indeks, kita bisa lihat si planner itu tetap memilih sex scan. Atau di sini dia dia tetap pakai sex scan ya. Dia tetap pakai sex scan. Ini adalah jawaban dari pertanyaan kenapa indeks ini nggak selalu dipakai. Kalau datanya besar atau porsinya besar, waktu itu justru mikir bahwa lebih murah scan sekalian daripada bolak-balik indeks terus balik lagi ke table. Inilah yang disebut dengan cost based optimizer. Selanjutnya kita lanjut kepada composite index dan leftmost prefix rule yang dimana ini merupakan subtopik bagian 2 ya. Di sini saya mau mendemokan. Oke. Di sini saya mau demo bahwa indeks multi-column atau composite index. Saya bikin indeks gabungan pertama-tama untuk region dan status ya. Kemudian saya jalanin atau saya filter pakai kedua kolom sesuai urutan indeksnya, di mana region dan status. Nah, pada skenario yang pertama tadi yang kita pakai filter keduanya, di sini kita bisa lihat bahwa indeksnya tuh kepakai penuh ya. Jadi execution time-nya itu dia ada di 13,808 milisecond. Nah, kemudian saya punya skenario kedua, di mana saya filter cuma pakai salah satu kolom pertama, yaitu di sini ada Kalimantan dan ada juga di khusus status doang. Yang dimana hasil execution time-nya itu sangat-sangat jauh berbeda karena dia tidak memiliki indeks. Jadi yang dieksekusi itu lebih banyak dan seperti yang tadi kita bilang untuk si pastinya itu sex scan-nya itu dia baca dulu mana yang namanya Kalimantan. Jadi execution time-nya jauh lebih panjang, jadi dia 70 nih untuk yang region. Kemudian yang status dia 11,579. Tapi yang udah kita indeks, kita menggabungkan dua data Kalimantan dan status cancel, execution time-nya jauh lebih di bawah daripada kita untuk analis satu-satu ya. Di sini saya akan melakukan demo dari opsional tambahan ya yang
kemungkinan ini akan sangat berguna di kehidupan sehari-hari sebagai developer, dan ketika kinerja sistem akan bisa lebih maksimal gitu. Di sini saya akan tunjukin masalah, yaitu n+1 problem. Bayangin aja, di saat saya mau nampilin sistem yang mau saya tampilin, detail dari 20 order dengan status yang pending. Kalau saya coding dengan cara yang salah, biasanya saya bakal ambil salah satu daftar order dulu, terus kita loop, kemudian saya database query satu persatu untuk tiap order. Jadi itu akan menjalankan 20 sampai 30 query yang terpisah di database. Seperti ini case-nya. Kalau misalnya kita satu persatu ya, ini kan akan execution time-nya kan akan sendiri-sendiri. Jadi meskipun dia terlihatnya lebih cepat ya, di 0, sekian milisekund, tapi ini tidak efektif karena ini dijalankan satu persatu. Jadi ketika tampil di sistem harus load. Misalnya kita butuh, tadi case-nya kita butuh 20, kita harus jalanin dulu 20 data yang mau di ini. Jadi kan tidak efektif ya. Berbeda dengan kalau misalnya kita dapetin dulu nih datanya yang mana customer yang statusnya pending, kita limit dulu 20. Nah, solusinya adalah supaya tidak overhead, itu kita ganti dengan satu query dengan menggunakan where id in, dimana ini itu digunakan untuk ambil semua 20 data sekaligus. Kalau saya bandingkan waktu dari 20 query yang terpisah, itu butuh 20 query yang terpisah itu butuh 0,302 milisecond untuk 20 data. Sedangkan yang satu-satu itu dia bisa 0,62, 0,148. Di sini saya cuma testing ada 3 data ya. Kalau misalnya sampai 20, pasti itu akan jauh lebih lambat. Nah, fungsinya si where in ini supaya kita tidak mengeksekusi satu persatu lagi, sehingga secara database dan server itu akan lebih, networknya akan lebih cepat, dan yang ditampilkan ke user itu akan lebih cepat ya. Sebagai tambahan ya, di sini di luar subtopik yang wajib, saya menunjukin bahwa ada 2 teknik indexing yang lebih advance yang sering dipakai kalau misalnya butuh optimasi jauh lebih cepat ya daripada indeks biasa, yaitu converting index dan partial index. Yang pertama, converting index. Di sini saya bikin composite index antara region dan status, tapi kali ini saya tambahin include dengan customer name serta price. Nah, di sini saya jalanin query. Tadi kita udah jalanin query-nya, kita bisa lihat di sini hasilnya bahwa pembanding kita bisa lihat ya. Sorry, untuk yang tadi customer name dan price, di sini execution time-nya di 3,710 milisecond. Kemudian yang kita ada nambahin untuk notes supaya menjadi pembanding ya. Nah, begitu saya minta dia kolom notes yang ada di index, plan-nya balik lagi jadi scan biasa. Karena si postnya ini nggak tahu kalau misalnya kita butuh ngambil notes, jadi dia harus buka lagi, cari lagi yang mana notes. Nah, ini yang menunjukkan bahwa si covering index itu cukup powerful ya, tapi hanya efektif kalau kita benar-benar tahu kolom apa yang butuh di-select oleh sistem. Jadi teknik kedua di sini ada yang namanya partial index. Di data saya itu cuma sekitar 3% ya. Cuma sekitar 3% dari order yang saya bikin dengan statusnya cancel ya. Terus sisanya 93% itu status lain. Sekarang kita
sudah jalanin yang kita sudah jalanin juga yang cancel selama 30 hari terakhir. Karena indeks ini barisnya itu cuma cancel doang, bukan 500.000 baris, ukuran indeksnya ini akan jauh lebih kecil dari pencarian. Ukuran indeksnya akan jauh lebih kecil. Jauh lebih kecil dan pencariannya ini akan lebih cepat. Maka si execution time-nya cuma 1,657 milisecond. Ini teknik yang sangat bagus ya untuk dipakai di sistem. Ada kolom distribusi yang timpang, misalnya kalau di sistem kita yang ada yang archive atau versus active atau deleted atau not deleted. Daripada semua di indexing, mending kita indexing data yang kemungkinan akan sering kita pakai di query-nya, seperti itu. Mungkin itu adalah jadi di sini saya akan rangkum ya temuan dari demo kita yang setelah kita lakukan sebelumnya. Yang pertama, query mana yang paling dramatis perubahannya setelah diberi indeks, yaitu ketika filter by region yang selectivity-nya rendah kayak Kalimantan tadi. Dari angka dari angka 99,766 milisecond ke seketika indexing sudah diindexing 71,446 milisecond. Ini query yang paling dramatis karena porsi datanya kecil dibandingkan total table. Jadi indeksnya sangat efektif untuk memotong jumlah baris yang perlu dicek. Yang kedua, apakah ada query di mana indeks yang saya buat justru nggak dipakai di optimizer? Ada. Contohnya, ketika kita filter di region tadi yang Jabodetabek, di mana dia porsinya 50% dari total data, maka si Postgre itu justru cost base. Jadi dia ngitung kalau hasilnya di return itu porsinya udah gede, lebih murah scan semua table sekalian dibanding dia bolak-balik ke struktur indeks. Jadi ini pula yang nunjukin bahwa indeks itu memang bukanlah solusi wajib, tapi efektivitasnya itu bergantung pada selectivity data. Yang ketiga, apakah yang terjadi kalau misalnya saya nambahin terlalu banyak indeks dalam suatu table? Nah, ini yang perlu kita waspadai atau perlu saya waspadai. Jadi setiap indeks itu harus diupdate setiap kali insert, update, atau delete di table. Jadi kebanyakan indeks bikin operasi tulis jadi lebih lambat dan bekas storage tambahan. Trade-off-nya, indeks bikin select lebih cepat, tapi bikin ratingnya tuh lebih berat. Maka indeks itu harus dibuat lebih selektif, cuma di kolom yang sering banget kita pakai buat filter atau join. Nah, itu dia yang bisa saya sampaikan terkait dari indexing dasar, composite index, endless problem, sampai ke covering index dan partial index. Semua PLSQL yang saya pakai bisa diakses di link yang saya taruh di deskripsi video ini. Terima kasih yang sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.